Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini selain rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang berjalan di bawah sunnahnya sampai akhir kelak. Bapak Ibu, ini adalah kajian spesial kita bersama guru kita yang luar biasa, Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, yang senantiasa menjadi teladan serta memberikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di Saya keluar tengah-tengah sebentar. kita dengan wajah yang selalu cerah ceria dan menyejukkan. Insya Allah kita akan menggali ilmu dan berbincang dengan beliau selama kurang lebih 1 jam pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah menyelami mutiara-mutiara di dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah salah satu surah yang sangat mulia yang kita sebut sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran, dan tidak berpanjang lebar, mari kita simak materi yang akan kita dengarkan dari ayahanda kita. Langsung saja kepada ayahanda kita, Bapak Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, dipersilahkan ayahanda. Baik Bapak Ibu, ayahanda kita keluar sejenak, kita tunggu ya. Alhamdulillah sudah ada peserta kajian kita yang luar biasa. Ada Pak Edomi, Pak Daniel, ada Bunda Irma, kemudian ada Bunda Rohimah, ada Pak Dr. Imran juga, ada Bunda Penny, ada Pak Arifin, Pak Dr. Hamlan, juga ada Bunda Ida, ada Bunda Diana juga. Alhamdulillah, luar biasa. Nanti Bapak Ibu, ketika kita ingin mengulang kajian kita, kita akan share akun YouTube-nya ya, supaya Bapak Ibu bisa menonton ulang. Baik, Ayah. Alhamdulillah sudah hadir kembali. Disilakan Ayahanda. Oke. Itu sekarang ini kita melakukan self recording. Siap, Ayah. Sudah di-record. Jadi setelah itu akan ditampilkan di YouTube. Iya, insya Allah ya. Bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para peserta pengkajian tafsir Al-Quranul Karim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadia sebagai moderator pada hari ini, peserta ada Ibu Irma Suryani, ada Daniel, ada Edomi, yang lain-lainnya ada. Semua ini kayaknya, yang saya tidak sempat sebutkan nama satu persatu.
Kawan-kawan sekalian, pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini mengadakan pengkajian yang spesial. Kenapa spesial? Dilaksanakan pada hari libur. Yang kedua, kita punya self link swadaya. Siapa yang punya link swadaya kecuali Nadia Berdiah. Spesialnya hari ini karena pembahasan kita spesial lagi. Karena apa? Menyelami mutiara Al-Fatihah. Itu dia. Bukan main kan, menyelami mutiara-mutiara. Ternyata di dalam Al-Fatihah itu banyak mutiara-mutiara yang kita perlu lihat dan kita perlu ambil. Baik. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak mengenal surah Al-Fatihah. Semua mengenal. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada orang di antara kita yang hadir pada hari ini. Saya, Pak Prof, belum mengenal surat Al-Fatihah. Parah itu. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat terkenal, yaitu merupakan surah pertama dari susunan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Dia pertama bukan karena turunnya, dia pertama karena surah ini bukanlah surah yang dibawa Jibril pertama kali kepada Nabi Muhammad, tetapi surah ini adalah surah yang sangat penting, yang merupakan kesimpulan dari isi Al-Quranul Karim. Itulah sebabnya kawan-kawan sekalian, surah Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Ummul Kitab itu artinya induknya Alkitab. Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa disebut induk? Karena dia dipandang sebagai yang pertama. Yang pertama itu biasanya lebih dulu dan itu menaungi yang lain. Ummul Qura berarti ibu dari semua negeri, maka disebut Ummul Qura karena dialah negeri yang pertama diciptakan. Dialah negeri pertama yang ada di alam dunia ini, Ummul Qura. Karena itu maka surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab. Kata Al-Fatihah itu kawan-kawan berasal dari kata fataha yang berarti membuka. Kata Al-Fatihah adalah bentuk kata yang menunjukkan makna pelaku, yang berarti pembuka. Surat pertama, Al-Fatihah adalah surat pertama Al-Quran yang disebut Al-Fatihah karena ia merupakan pembuka dari surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ia merupakan surat pertama yang diletakkan dalam susunan mushaf Al-Quran, dan surah An-Nas merupakan surah yang terakhir, yaitu surah yang ke-114. Imam At-Tabari, penulis tafsir At-Tabari, menyatakan bahwa ia disebut surat Al-Fatihah karena ia menjadi surah pembuka dalam tulisan Al-Quran. Dan kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surah ini selalu dibaca di dalam sholat. Al-Fatihah artinya pembuka. Al-Fatihah juga disebut Al-Fatihah karena itu selalu dibaca di dalam sholat. Jadi surah Al-Fatihah adalah sekelompok ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang merupakan pembuka dari ayat-ayat dan surah-surah yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Yang disepakati oleh ulama terdiri atas 7 ayat. Nanti mereka perdebatkan 7 ayat itu yang mana.
sepakat mereka menyatakan bahwa Al-Fatihah memiliki 7 ayat. Nah, di salah satu visi, di salah satu pandangan ulama, ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang diakhiri dengan waladhdallin sebagai ayat terakhir. Kawan-kawan sekalian yang saya banggakan dan yang saya muliakan, surah Al-Fatihah yang tadi menurut sebagian ulama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah surah yang kalau saudara lihat di dalam tulisan-tulisan mushaf, kalau ada nomor ayat dalam Bismillah itu berarti surah Al-Fatihah yang ditulis dalam Al-Quran itu berdasarkan pandangan ulama yang menyatakan bahwa Bismillah itu adalah ayat pertama. Baik. Jadi Al-Fatihah adalah pembuka Al-Quran. Apakah surah Al-Fatihah itu memiliki nama-nama yang lain? Nah, ada beberapa nama lain yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, induknya Alkitab. Ada juga yang mengatakan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi Ummul Quran, marilah kita membaca surah Al-Fatihah, marilah kita membaca surah Ummul Quran, mari kita membaca surah Ummul Kitab. Nama yang kedua yang diberikan oleh ulama adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u itu artinya 7, Al-Mathani yang selalu diulang-ulang. Bagaimana maksudnya? 7 yang selalu diulang-ulang itu adalah 7 ayat yang selalu diulang pada setiap rakaat sholat. Tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Jadi ketika dia melaksanakan sholat 4 rakaat, maka dia harus membaca surah Al-Fatihah 4 kali. Ketika dia melaksanakan sholat yang lain, walaupun sholat sunat, maka dia harus membaca surah Al-Fatihah itu. Itulah sebabnya maka disebut As-Sab'ul Mathani, 7 yang selalu diulang-ulang. Kemudian yang ketiga, Asy-Syifa. Asy-Syifa itu pengobatan, penyembuhan. Karena mereka memahami Al-Fatihah sebagai Asy-Syifa, maka ada orang yang menggunakan surah Al-Fatihah ini untuk dibaca kepada seseorang yang sakit. Maksudnya dia berdoa untuk orang yang sakit itu dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Dan apa? Ternyata sembuh. Anda tahu kalau Pak Arifin yang membacakan Al-Fatihah kepada pasien, Anda tahu apa sembuh apa enggak. Tergantung. Kalau Ibu Irma juga membacakan ini, ya tergantung apa doanya Ibu Irma makbul apa tidak. Bahkan ada orang yang menggunakan Al-Fatihah sepotongnya itu sebagai pengobatan untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, ada juga yang lain yang menjadikan surah Al-Fatihah itu sebagai syifaun, katanya, kalau nanti dibaca Al-Fatihah yang 7 ayat itu 1 kali nafas, insya Allah katanya sembuh si sakitnya. Nah dia kalau coba nanti silahkan. 1 nafas, enggak boleh. Tapi jangan dibaca pada saat batuk, nanti pasti batuk itu kalau iya. Itulah Asy-Syifa itu. Asy-Syifa. Kemudian ada nama lain lagi yaitu Al-Wafiyah yang berarti menyempurnakan
menyempurnakan. Surah Al-Fatihah ada surah Al-Wafiyah yang berarti surat yang sempurna. Mengapa disebut surah yang sempurna? Karena di dalamnya sudah tergambar hal-hal pokok yang ada di dalam isi Al-Qur'anul Karim. Oke. Kemudian Al-Fatihah juga disebut surah Al-Kafiyah. Surah Al-Kafiyah adalah surah yang melengkapi atau surah Al-Quran yang sangat lengkap. Kenapa sangat lengkap? Karena unsur-unsur yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah itu merupakan gambaran dari isi-isi ayat-ayat Al-Quran yang 114 surah itu. Nah, itu hebat kan? Baik. Nama lain juga dari Al-Fatihah adalah Al-Asas. Surah Al-Asas. Jadi kalau kita mengatakan, marilah kita bersama membaca surah Al-Asas. Itu maksudnya karena dia umul kitab, umul Quran. Surah Al-Asas itu karena surah ini menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi pokok bagi surah-surah yang lain. Bahkan ada yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu adalah kesimpulan umum, kesimpulan pokok dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketujuh adalah surah Al-Hamdu. Surah Al-Hamdu yaitu surah yang mengandung pujian kepada Allah, yang mengandung kata Alhamdulillah. Karena saudara-saudara sekalian, seringkali kita lihat surah-surah berikutnya itu disebut dengan nama itu karena ada kata itu di dalam Al-Quran. Misalnya Al-Baqarah karena ada di situ. Misalnya An-Nisa karena berbicara banyak tentang An-Nisa. Ali Imran berbicara tentang keluarga Imran. Surah Al-Isra yang menggambarkan tentang Nabi berisra. Nah itu. Maka surah Al-Fatihah adalah juga disebut surah Alhamdu. Yang berisi pujian atas nikmat Allah, syukur atas nikmat Allah. Baik. Nama pertama dan kedua merupakan nama yang sangat populer, yaitu Ummul Kitab, Ummul Quran. Kemudian As-Sab'ul Mathani juga terpopuler, tapi yang paling populer adalah Ummul Kitab, Ummul Quran. Surah Al-Fatihah dinamakan juga Ummul Kitab karena ia merupakan induk dari semua surah di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini merupakan kesimpulan dan intisari dari ayat-ayat Al-Quran seluruhnya, karena mengandung tujuan-tujuan yang mendasar dari Al-Quranul Karim. Hal-hal pokok yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah itu adalah yang pertama, ujian terhadap keagungan dan kemuliaan Allah. Ujian terhadap keagungan dan kemuliaan Allah. Yang kedua, menetapkan ketuhanan Allah sebagai pemelihara alam. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Iyyaka na'budu. Kemudian, memohon hidayah dan ketetapan iman kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kelima, memberitahukan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Umat-umat terdahulu yang ada di antara mereka mendapat petunjuk,
yang ada di antara mereka itu yang menyimpang. Yang keenam menyebutkan tingkat-tingkat orang-orang yang bahagia. Istilah ulumul Qur'annya ma'ariju as-su'ada. Kemudian yang ketujuh menyebutkan tingkat-tingkat orang-orang yang celaka. Sempurna sudah isi dan kandungan dari surah Al-Fatihah itu, dan ini sekaligus merupakan gambaran dari isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran yang berikutnya. Berkaitan dengan sebutan umul kitab itu, Syekh Muhammad Abduh menyatakan bahwa surah ini mengandung pokok-pokok kandungan Al-Qur'anul Karim secara global. Sedangkan semua ayat Al-Quran selainnya merupakan rincian dari pokok-pokok tersebut. Apa yang menjadi pokok-pokok dari isi kandungan surah Al-Fatihah itu? Muhammad Abduh mengatakan yang pertama adalah ketauhidan. Yang kedua, janji dan ancaman. Yang ketiga, ibadah yang menghidupkan tauhid. Yang keempat, penjelasan tentang jalan kebahagiaan dan cara mencapainya di dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, pemberitaan tentang kisah generasi terdahulu. Kawan-kawan sekalian, para pendengar yang saya muliakan, ini pandangan Muhammad Abduh terhadap kehebatan dari surah Al-Fatihah itu. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana pendapat mufassir yang lain. Al-Qurtubi menyatakan bahwa nama umul kitab mencakup berbagai macam ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Kata Al-Qurtubi mencakup berbagai macam ilmu. Yang pertama kata beliau ilmul usul. Ilmu yang berkaitan dengan dasar-dasar keagamaan, yang berkaitan dengan akidah yang benar, yang terkandung di dalam Alhamdulillahirabbil alamin hingga Maliki yaumiddin. Pengetahuan tentang kenabian yang terkandung di dalam alladzina an'amta alaihim, dan pengetahuan tentang tempat kembali yang terkandung di dalam Maliki yaumiddin. Itu ilmu usul. Kemudian yang kedua, ilmu furu, ilmu cabang, dan cabang-cabang yang paling tinggi adalah ibadah seperti yang terkandung di dalam Iyyaka na'budu. Coba, lengkap sudah. Kemudian yang ketiga, mengandung ilmu akhlak. Ilmu tentang karakter, ilmu tentang moral. Yang terkandung di dalam ayat wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Dan yang kedua ilmu akhlak itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu akhlak. Akhlak di sini dalam kaitan dengan permohonan dan doa. Kemudian yang keempat adalah ilmu sejarah yang terkandung di dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian gairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini mengisahkan tentang orang-orang yang terdahulu, para nabi-nabi terdahulu yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah pada masa dahulu,
dan orang-orang yang sesat pada masa dahulu. Kemudian As-Sab'ul Mathani yang merupakan nama yang populer yang berarti 7 ayat yang diulang-ulang. Yang dimaksud adalah bahwa Al-Fatihah adalah surah yang mengandung 7 ayat yang selalu diulang-ulang di dalam sholat. Nah, ini kawan-kawan sekalian, waktu kita sampai kapan Nadia ya? Sedikit lagi. Turunnya Al-Fatihah ini kita mau lihat bagaimana turunnya Al-Fatihah ini. Kapan dia diturunkan dan kenapa dia bisa berada di awal dari surah pertama dari surah Al-Quran. Menurut Muhammad Abduh, surah Al-Fatihah merupakan wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, ini menurut Abduh katanya Al-Fatihah merupakan wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad. Dalam pandangannya surah ini lebih dahulu turun daripada surah Iqra. Nah, itu sudah mulai ada perdebatan kan. Kalau kita selama ini taunya Iqra, tapi kata Muhammad Abduh, inilah surah yang pertama turun. Alasannya berdasarkan sebuah hadis mursal riwayat Al-Baihaqi. Di samping argumentasi logika. Intinya adalah bahwa telah menjadi sunnah Allah dalam penciptaan dan atau dalam penetapan hukum bahwa Allah selalu memulainya secara global, baru kemudian disusul dengan rincian secara bertahap. Ini saya kutip dari Muhammad Abduh. Oke. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama yang diturunkan secara lengkap oleh Allah kepada Rasulullah. Inilah surah pertama yang diturunkan secara lengkap oleh Allah. Surah-surah yang lain, ayat-ayat pendek yang lain itu turunnya di belakang. Surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu dalam istilah kita adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Surah Makkiyah bukan berarti surah-surah yang diturunkan di Mekah, bukan di Mekah, tetapi menurut ulumul Quran, surah-surah Makkiyah itu adalah surah-surah yang diturunkan setelah Nabi berhijrah, sebelum Nabi berhijrah, walaupun surah itu turun di wilayah-wilayah yang lain. Tetapi yang penting masa turunnya itu adalah sebelum Nabi berhijrah, maka Makkiyah, sementara yang Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Lawan dari Makkiyah itu adalah Madaniyah, tadi sudah seperti yang saya jelaskan. Ayat-ayat Makkiyah berisi tentang dasar-dasar agama, seperti beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada para malaikat, para nabi, dan kitab-kitab Allah, dan perintah berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran dan kejahatan. Ini ciri dari ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Madaniyah mengandung hukum-hukum ibadah, muamalat seperti pergaulan hidup seseorang, kemudian dasar-dasar hukum pemerintahan dalam Islam. Kemana Nadia? Kita akan berakhir jam 8, tetapi waktu kita menentukan. Nanti akan kita uraikan, sisa uraian kita ini masih ada sekian banyak mutiara yang belum terungkap dari surah ini, dan kita akan lanjutkan pada hari Kamis depan. Kita lanjutkan dengan materi kita ini, menyelami mutiara-mutiara di dalam surah Al-Fatihah. Itu aja Nuna Nadia pengantar. Saya kira itu, silakan. Baik, terima kasih Ayahanda. Ilmu yang luar biasa yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi Ayahanda menjelaskan ada nama-nama lain dari nama surah Al-Fatihah, yaitu ada Ummul Kitab, Ummul Quran, Sabul Masani, As-Sifa, Al-Wafiyah,
Al-Kafiyah, Al-Asas, dan Alhamdu. Nah ya, dari nama-nama tersebut tentunya terdapat mutiara-mutiara yang tadi Ayah jelaskan luar biasa. Namun kita yang biasa nih seperti halnya dia, ketika membaca, kalau orang lain seperti Ayah contohnya, Ayah sudah bisa menerapkan mutiara-mutiara itu seperti contohnya baca Al-Fatihah, orang bisa sembuh gitu loh. Kemudian hal-hal lainnya. Nah itu seperti apa sih Ayah kriterianya atau hal-hal apa saja yang harus kita lakukan Ayah untuk bisa mendapatkan mutiara-mutiara tersebut Ayahanda? Mohon pencerahannya. Tapi seperti biasa Ayahanda, selain dari dia mungkin dari Bapak Ibu yang lain, saya yakin ingin berdiskusi dengan Ayahanda juga, dan di sini seperti biasa ada Pak Dr. Adam yang sudah membuka mikrofonnya. Disilakan Pak Dr. Adam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof dan Mbak Dia dan teman-teman yang saya hormati. Yang pertama adalah selama ini kita pelajari dan itu sudah tertanam kita sejak SD sampai sekarang, bahwa ayat yang pertama turun adalah Iqra, bukan Al-Fatihah. Ya, dan itu saya kira pendapat Mama Abdul itu mungkin ya alasannya itu sepertinya saya sedikit agak ragu, karena memang Nabi itu pada saat di Gua Hira bukan, dia kan cuma datang bertahanu saja, belum sholat. Dan itu bertentangan karena yang turun pertama itu Nabi itu kan kaget, sampai dalam sejarah bahwa sampai dia kaget betul. Lantas siapa yang mewahyukan Al-Fatihah ini kepada Nabi dan dibawa oleh siapa? Karena masalahnya itu ayat pertama turun Iqra itu Nabi kaget di situ, dan itu terjadi sebuah peristiwa yang dahsyat. Dalam sejarah dan dalam literatur di mana saja kita baca bahwa itu adalah pertama. Cuma yang menarik selanjutnya adalah Nabi ketika dia sholat sebelum Isra Mi'raj kan dia sholat. Nah, itu juga jadi masalah, karena dalam sejarah bahwa Nabi itu setelah meninggal Khadijah nanti itu dia Isra Mi'raj, padahal sebelumnya itu dia melakukan sholat. Dia adalah sholat pasti menggunakan surah Al-Fatihah ini. Besar kemungkinan menurut saya, Prof, bahwa surah Al-Fatihah ini adalah dia turun setelah Nabi, setelah di Gua Hira, karena setelah itu baru ada proses-proses selanjutnya untuk sholat dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang saya tidak paham ini betul, Prof. Ada hadis Nabi tentang as-sholatu mi'rajul muslimin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang Islam, bukan Isra'nya. Yang dimaksud arahnya ini, sholat ini adalah mi'raj. Mi'raj kan sampai ke Sidratul Muntaha. Kira-kira maknanya seperti apa ini, Prof? Bahwa as-sholatu mi'rajul muslimin. Seluruh orang Islam itu melakukan mi'raj, bukan Isra. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Adam, pertanyaan dan tanggapannya luar biasa. Mungkin kita buka untuk Bapak Ibu yang lain, supaya waktu kita lebih efektif. Disilakan Bapak Ibu. Ayahanda, sepertinya belum ada, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu yang hadir, jika ingin menanyakan berdiskusi dengan Ayahanda, silakan nanti raise hand ya, supaya kita bisa langsung persilakan. Disilakan Ayahanda untuk pertanyaan dari Dr. Adam. Mohon Baik. Dan pencerahannya. Hari ini ada 2 penanya, ditambah dengan 1 yang menjelaskan. Baik. Nah, dia bertanya bagaimana caranya kita dapat menyelami Al-Fatihah.
Itu Nadia, kalau yang begitu perlu latihan banyak. Kemudian perlu perjuangan yang banyak. Latihan yang banyak itu oleh ulama sufi disebut riyadhah. Latihan-latihan yang mengarah kepada kebersihan hati, kebersihan jiwa. Perjuangan-perjuangan yang dalam istilah para sufi itu mujahadah. Mujahadah itu Nadia, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan untuk menghindari kejahatan-kejahatan. Itu mujahadah namanya. Riyadhah itu adalah latihan-latihan, praktek-praktek yang dilakukan oleh seseorang dalam kebaikan untuk mencapai kebaikan yang lebih tinggi. Nah, kalau Nadia sudah melakukan riyadhah, mujahadah, nanti akan sampai pada bagaimana kesanggupan kita menghayati makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu. Kita akan dapat di situ Nadia. Bagaimana? Sekarang ada orang yang membaca surat Al-Fatihah untuk seseorang yang sakit. Kok langsung bisa sembuh? Bagaimana ceritanya? Ini Nadia yang susah diakali, yang susah dilogikakan. Susah dilogikakan. Kalau misalnya orang mengatakan, gimana itu? Hanya membaca Al-Fatihah bisa sembuh. Nadia saya ingin mengatakan, jalan kesembuhan itu ada dua. Yang pertama, jalan dengan memberi obat, dengan jalan doa. Doa itu salah satu upaya orang untuk kesembuhan. Pemberian obat adalah salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai kesembuhan. Nadia, tidak ada satupun manusia yang bisa menyembuhkan sakitnya orang, kecuali Allah. Kecuali Allah. Dokter memberi obat, yang menyembuhkan Allah. Seseorang yang membacakan doa untuk seorang yang sakit, dia adalah sarana yang dia gunakan dalam rangka mencapai tujuannya, agar yang bersangkutan sembuh. Nah itu, kemarin kan kita cerita tentang sengodu. Sengodu itu juga doa mereka. Sengodu juga itu doa. Tapi apakah semua doa dikabulkan Allah? Belum tentu. Misalnya, ada saya mengajarkan ilmu kepada Pak Adam. Itu heran saya, kalau Prof yang bacakan doa itu kok sembuh, kok saya tidak? Beda-beda Nadia. Beda-beda. Jadi karena itu, di masa Nabi ada juga yang seperti itu. Suatu saat, seingat saya, mudah-mudahan saya tidak salah, suatu saat ada sahabat yang sakit. Nabi membacakan Fatihah untuk orang itu sembuh. Sahabat yang lain mengikuti, ternyata yang dia bacakan Al-Fatihah untuk yang sakit, tapi tidak sembuh. Tapi kenapa Rasulullah dengan doanya itu penyakit orang itu sembuh? Itu berarti kemakbulan doa Nadia. Bisa beda-beda. Misalnya saya bilang sama Nadia, kalau mau agar terhindar dari segala ujiannya orang, bacalah Ayatul Kursi. Kata Nadia, tidak ada pengaruhnya saya lihat, biasa saja. Bagi orang tertentu, ada anunya. Yang perlu kita catat adalah, kesembuhan adalah dari Tuhan. Pengobatan itu adalah dari manusia. Tidak ada satupun manusia bisa sembuhkan, kecuali atas izin Allah yang menyembuhkan.
Tapi dalam pergaulan kita sehari-hari kita kan biasa bilang, oh saya ke dokter itu baru sembuh. Itu benar. Tetapi obat yang diberikan oleh dokter itu jalan untuk menuju kesembuhan. Tapi ada dokter, biar obat apa dikasih, tidak sembuh-sembuh pasiennya. Ya. Ada orang juga yang membacakan doa kepada seseorang, tapi tidak sembuh-sembuh. Tapi ada orang yang membacakan doa, tapi sembuh. Nah, itu berkaitan dengan apa, Nadia? Berkaitan dengan kudrahnya Allah, takdirnya Allah untuk dia, dan diterimanya doa itu termasuk kategori itu. Jadi kalau Nadia mau coba yang seperti itu, biasakanlah diri untuk beramal kebajikan, menghayati apa yang menjadi pesan-pesan Al-Quranul Karim. Nah, itu. Yang berikut adalah istilahnya dari pertanyaannya Pak Adam. Pendapat Muhammad Abduh itu adalah pendapat yang banyak dikritik. Menurut beliau, Al-Fatihah itu adalah surah yang pertama turun sebelum turunnya surah Al-Alaq. Tetapi ulama sepakat menyatakan bahwa surah Al-Fatihah itu adalah surah yang pertama kali diturunkan secara sempurna, tidak dipisah-pisah. Sebelum surah-surah pendek yang lain, Al-Fatihah sudah lebih duluan. Tapi dari sisi pendapatnya Muhammad Abduh, beliau mengatakan ini adalah surah yang pertama kali turun atau Al-Quran yang turun pertama kali kepada Rasulullah sebelum surah Al-Alaq itu. Nah, itu pendapat. Jadi Pak Adam kalau tidak setuju, nah itu cocok itu. Karena kita mengikuti pendapat yang mujma' alaihi. Itu kemudian Nabi melakukan sholat. Nah, sekarang kita lihat. Kira-kira sholat yang dilakukan oleh Nabi dan menjadi imam di Masjidil Aqsa itu sholat apa itu? Karena kita tahu bahwa nabi-nabi terdahulu dalam kisah kita kemarin itu selalu disebutkan nabi ini sholat, nabi ini sholat, nabi ini sholat. Sholatnya modelnya bagaimana? Tidak jelaskan secara rinci dan saya belum lihat rincian mengenai pelaksanaan sholat mereka. Tetapi sholat itu sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Cuma sholatnya bilangan rakaatnya berapa, kemudian kapan sholat itu dilakukan, tidak dijelaskan lebih panjang baik oleh hadis Nabi maupun oleh ayat Al-Quranul Karim. Tetapi mereka adalah sholat. Kemarin kita lihat Ibrahim itu kan waktu Sarah itu dipanggil oleh raja itu kan Ibrahim sholat terus memohon keselamatan istrinya Sarah yang mau diperkosa kan yang lalu itu. Nah, ini sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum Isra dan Mi'raj itu adalah sholat berdasarkan ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad melaksanakan sholat adalah syariat ibadah yang diterima oleh beliau dari ajaran-ajaran Nabi yang sebelumnya. Baik, yang berikut. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Ini sudah tingkat tinggi ini Adam. Sudah tingkat tinggi. Orang yang sholat itu adalah tangga-tangga naiknya seseorang ke langit. Jadi mi'raj itu artinya itu tangga-tangga naik. Kenapa dimaksud tangga-tangga naik? Padahal itu kalau orang lagi sholat, itu dia bermunajat kepada Tuhan. Ketika seorang sholat, dia harus menyadari bahwa dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu digambarkan oleh Al-Quran, istawa alal arsh.
bersemayam di aras, dan aras itu ada di langit yang ketujuh. Nah, itu yang pertama. Jadi as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah tangga-tangga naiknya orang beriman untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persoalannya, apakah memang orang-orang yang salat ketika itu naik? Itu bisa jadi secara majazi, itu kalimat diungkapkan, tapi sebenarnya adalah bahwa melalui salat seorang hamba bertemu dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata mereka ketika mereka menafsirkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Bayangkan, seperti tidak ada pembatas antara Allah dengan kita yang sedang sholat. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Karena itu mi'rajul mu'minin adalah naiknya orang beriman untuk menghadap Allah. Tapi yang dimaksud adalah salat adalah sarana untuk bermunajat dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dimaksud dengan mi'rajul mu'minin. Jadi tidak ada disebutkan as-salatu isra'un wa mi'rajun lil mu'minin. Karena apa? Langsung aja. Karena Isra itu perjalanan fisik, sekarang ini perjalanan rohani, langsung ke atas. Yang melakukan Isra dan Mi'raj itu hanya Rasulullah, sedangkan kita umatnya bisa Mi'raj. Mi'rajnya itu menaiki tangga-tangga yang disiapkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah di sana. Makanya kalau ada orang yang melaksanakan sholat secara khusyuk, secara ini, dia katakan, saya sudah Mi'raj. Karena apa? Dilihat dari sisi ibadah yang dilakukannya, karena di dalam sholat itu sebenarnya adalah tempat sarana untuk bermunajat. Nah, coba lihat di situ, pada selalu kita, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti Engkau telah memberi petunjuk. Jadi berdialog. Berdialog. Mulai dari Al-Fatihah sampai bacaan-bacaan berikutnya. Selalu berdialog. Bagaikan Allah itu turun dari arasy, kemudian ataukah kita yang naik ke arasy Allah. Naiknya itu maksudnya adalah ada komunikasi antara Allah dengan hamba ketika dia melaksanakan sholat. Atau bisa juga diartikan seseorang yang sudah melaksanakan sholat sama dengan dia telah melakukan mi'raj. Naik kepada Allah seperti Rasul itu naik kepada Allah di atas, di langit yang ketujuh untuk menerima ajaran sholat. Karena kawan-kawan, satu-satunya ibadah yang diterima langsung oleh Rasulullah dari Allah itu adalah sholat. Itu saya kira penjelasan saya. Tambah menarik, Nadia, pengkajian. Menarik sekali. Tadi kuncinya riyadhah dan mujahadah dari Ayahanda ya. Mohon senantiasa petunjuk serta bimbingannya selalu. Pemaparan yang begitu panjang juga dari pertanyaan dan tanggapan dari Pak Dr. Adam, luar biasa. Bagaimana Pak Dr. Adam? Apakah ada tanggapan lain atau Bapak Ibu yang lain? Dipersilahkan. Kita mempunyai waktu yang lumayan agak panjang dengan Ayahanda. Kita sampai jam berapa kira-kira ya? 10 menit lagi. Baik, 10 menit lagi. Bapak Ibu, disilakan jika masih ada. Atau Ayahanda, tadi mutiara-mutiara yang Ayah jelaskan,
Itu bisa dilanjut Kak ya. Oke. Baik. Tapi ini akan nanggung. Saya hanya ingin menambahkan. Oh iya, baik. Nanti kawan-kawan sekalian itu akan kita lihat bagaimana kehebatan Al-Fatihah itu yang disebutkan oleh Allah. Nanti akan kita lihat. Nah, salah satu kehebatannya kata hadis qudsi itu, Nadia, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu Allah menjawab. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Ketika kita mengucapkan ayat-ayat yang selanjutnya, selalu ada jawaban Allah. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah menjawab, Hamidani abdi. Sesungguhnya hambaku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Az-Zamani abdi katanya. Sesungguhnya hambaku telah mengagungkan aku. Maliki yaumiddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hambaku Az-Zamani Rabbi, Az-Zamani. Sesungguhnya dia telah majjadani. Sesungguhnya dia telah mengagung-agungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah. Disinilah ada hubungan aku dengan hambaku. Wah, nanti diskusinya panjang. Tapi nanti Nadia kita akan uraikan pada hari Kamis. Semoga kita punya waktu lagi. Kesimpulan kita adalah surah Al-Fatihah adalah pembuka surah dari surah-surah Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah punya nama lain selain daripada Al-Fatihah, yaitu Ummul Qura, Ummul Quran, Ummul Kitab, kemudian Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Asy-Syifa, dan seterusnya. Kemudian salah satu kandungan penting Al-Quran adalah bahwa Al-Fatihah itu mengandung berbagai hal pokok yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi semua sudah tergambar dari surah Al-Fatihah ini, apa yang sebenarnya digambarkan dan dirinci oleh ayat-ayat di dalam surah-surah yang berikutnya. Itulah kawan-kawan sekalian, semoga hal ini ada manfaatnya bagi kita. Dan ini baru makalah pertama loh Nadia. Makalah yang tentang Al-Fatihah saya itu ada berapa makalah. Nah, ini semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi hari Kamis melanjutkan kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada guru kita, Ayahanda yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Semoga ilmu yang dimanfaatkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada para partisipan atau jamaah di acara kita pada pagi hari ini, luar biasa. Ada Pak Dr. Adam, terima kasih partisipasinya, Pak Daniel, Pak Edomi, Bunda Irma, Bunda Ida, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf atas segala kekurangan, sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Mari kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ayahanda. Terima kasih Pak Prof. Sehat selalu Pak Prof. Biasa, luar Kayaknya biasa. tadinya mau nanya nih.